Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat berjudul Bangsa-Bangsa bagian pertama melalui program Ini Baru Terang. Seperti biasa, saya akan membaginya ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bagian kedua adalah rancangan manusia versus rancangan Tuhan. Ini fokus pelajaran hari Minggu hingga hari Selasa. Kemudian bagian ketiga, para penguasa bangsa-bangsa lain, fokus pelajaran hari Rabu. Dan terang bagi bangsa-bangsa, fokus pelajaran di hari Kamis. Dalam bagian pendahuluan ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah, pelajaran ini membahas bagaimana kitab Wahyu menyajikan solusi Tuhan terhadap dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian bagian yang kedua dari bagian pendahuluan adalah, kitab Wahyu adalah kebalikan dari kitab Kejadian. Kalau Kejadian berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka Wahyu berbicara tentang pemulihan atau rencana Tuhan untuk memulihkan keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Lalu bagian ketiga dari bagian pendahuluan adalah masalah yang ditampilkan dalam kitab Daniel dan Wahyu ataupun seluruh Alkitab adalah tentang upaya manusia yang mencoba menggantikan Tuhan dalam mengendalikan dunia yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dengan fokus pelajaran hari Minggu hingga hari Selasa dengan judul Rancangan Manusia versus Rancangan Tuhan. Mari kita perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada kondisi manusia, ada tindakan manusia, ada tindakan Tuhan, dan ada akibat yang terjadi atas tindakan-tindakan tersebut. Di pelajaran hari Minggu, kondisi manusia digambarkan sebagai manusia yang jatuh ke dalam dosa, lalu mereka diusir dari Taman Eden, tidak dapat akses lagi untuk masuk ke Taman Eden, dan di luar Taman Eden mereka harus bekerja keras, dan mereka harus menderita. Itulah gambaran yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3. Dalam situasi itu apa tindakan yang dilakukan oleh manusia? Oh, dalam keadaan sudah berada di luar Taman Eden, dalam keadaan menderita, manusia mencoba membangun kota untuk tempat perlindungan. Dalam Kejadian pasal 4. Mereka berharap bahwa kota yang mereka bangun dapat menggantikan Eden, tempat di mana mereka dulu tinggal. Dan di sana mereka merasakan kedamaian. Akan tetapi apa yang terjadi akibat dari tindakan manusia itu? Yang terjadi adalah dalam Kejadian pasal 10 kita melihat munculnya Nimrod. Dan Nimrodlah yang menjadi pemikir atau awal mula berdirinya kota-kota seperti kota Niniwe dan juga kota Babel. Dan kita tahu kota yang didirikan ini menjadi kota simbol pemberontakan terhadap Tuhan. Artinya, usaha yang dilakukan oleh manusia untuk membentuk kota atau membangun kota, itu akhirnya berubah menjadi menentang Tuhan. Itu fokus pelajaran hari Minggu. Lalu fokus pelajaran di hari Senin. Kondisi manusia dalam pelajaran di hari Senin digambarkan, sudah muncul bangsa-bangsa kafir. Berbeda bahasanya, berbeda wilayahnya, berbeda garis keluarganya, walaupun dulu dari satu keluarga. Akan tetapi kini ditampilkan, sudah muncul bangsa-bangsa kafir. Lalu apa tindakan Tuhan melihat situasi seperti ini? Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena Tuhan ingin membentuk satu bangsa melalui Abraham, dan bangsa itu akan dipimpin langsung oleh Tuhan, sehingga ketika bangsa itu setia, mereka akan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang lain. Dari situlah nanti kita lihat lahirnya bangsa Israel. Lalu mereka harus taat, dan mereka harus hidup sesuai dengan karakter Tuhan. Agar apa? Agar bangsa itu benar-benar bisa menjadi saksi bagi bangsa yang lain. Lalu apa akibatnya kalau nanti tindakan Tuhan ini dituruti? Tindakannya adalah, kalau mereka menurut, maka mereka mendapat berkat. Tetapi kalau mereka tidak menurut, maka mereka akan mendapat kutuk atau hukuman. Dan seringkali kita lihat bangsa Israel ditawan untuk tujuan disiplin dari Tuhan. Lalu fokus pelajaran di hari Selasa. Keadaan manusia atau kondisi manusia digambarkan bahwa mereka tidak memiliki raja manusia. Raja manusia seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena memang Tuhan yang langsung memimpin mereka untuk misi bahwa mereka akan jadi bangsa pilihan dan menjadi saksi. Lalu apa yang manusia lakukan? Dalam kitab 1 Samuel pasal 8, oleh karena mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki raja, lalu mereka melihat bangsa lain memiliki raja, maka mereka minta raja kepada Tuhan. Ayat 5 dalam 1 Samuel 8 katakan, mereka ingin seperti bangsa yang lain yang memiliki pemimpin raja. Lalu kemudian ayat 7, sebetulnya tindakan mereka itu adalah bentuk penolakan mereka terhadap kepemimpinan Tuhan bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi akibat dari tindakan manusia meminta raja? Yang terjadi adalah banyak raja Israel atau Yehuda yang
jahat dan mereka melawan Tuhan. Lalu pemerintahan yang terjadi adalah pemerintahan antara pemerintahan orang berdosa, memerintah orang berdosa. Tentunya yang terjadi adalah ketidakadilan dan juga kegagalan moral. Sementara kalau Tuhan yang memimpin mereka langsung, mereka dipimpin oleh yang maha kuasa dan yang benar. Ini fokus pelajaran untuk hari Minggu hingga hari Selasa. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Rabu, para penguasa bangsa-bangsa lain. Terjadi pengulangan dalam sejarah umat Tuhan. Artinya, yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam pelanggaran juga dilakukan oleh gereja setelah gereja itu terbentuk. Apa itu? Yaitu meniru atau berkompromi dengan sistem dunia. Bangsa Israel ketika mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan, mereka meniru sistem dunia. Mereka sudah dipimpin langsung oleh Tuhan, tapi karena mereka melihat bangsa lain, sistem dunia yang lain, mereka minta raja kepada Tuhan. Dan sementara itu adalah penolakan terhadap pimpinan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan gereja? Apakah gereja juga mengulangi kesalahan yang sama dengan berkompromi dengan sistem dunia? Mari kita lihat. Gereja pada zaman Konstantin mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Sebagai informasi, Konstantin adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 306 sampai 337 Masehi. Dan dia adalah kaisar pertama yang menjadi Kristen. Ada dampak positifnya memang ketika kaisar Romawi ini menjadi Kristen, dampaknya adalah penganiayaan menjadi berhenti terhadap orang Kristen. Lalu mereka jadi bebas beribadah, oleh karena dulu kekristenan dilarang dan kalau ada yang beribadah dianiaya. Lalu kemudian kekristenan juga mendapat dukungan dana dan perlindungan dari kaisar. Akan tetapi di samping itu ada juga dampak negatif yang terjadi dalam kekristenan. Apa itu? Yang pertama, negara jadi ikut campur masalah internal gereja. Lalu kepemimpinan gereja meniru pemerintahan Romawi. Paus semakin dominan. Lalu terjadi sinkretisme atau percampuran ajaran kekristenan dengan ajaran pagan Romawi. Karena kaisarnya berasal dari pagan Romawi ketika itu, maka perlahan-lahan terjadi percampuran. Lalu kemudian kekristenan berubah dari gerakan rohani kepada kekuatan politik. Inilah dampak negatifnya. Artinya gereja sudah mengalami hal yang sama seperti yang dialami bangsa Israel ketika mereka meniru sistem dunia. Jadi ketika umat Allah beralih dari ketergantungan kepada Tuhan dan percaya kepada kekuatan manusia, maka mereka kehilangan identitas dan kehilangan misi sebagai gereja. Sekarang kita masuk ke pelajaran di hari Kamis. Terang bagi bangsa-bangsa. Tujuan Tuhan membentuk bangsa Israel adalah untuk menjadikan bangsa ini sebagai alat pekabaran Tuhan. Menjadi saksi bagi bangsa yang lain. Mereka harus hidup menurut hukum Tuhan, mereka harus setia, dan mereka harus mencerminkan karakter Tuhan. Sehingga kalau bangsa lain melihat bangsa ini, maka mereka akan melihat Tuhan yang sudah memberkati mereka. Itu tujuannya sebetulnya. Lalu tujuan Tuhan dalam mendirikan gereja adalah memiliki kemiripan dengan Tuhan mendirikan bangsa Israel. Yaitu untuk menarik orang datang kepada Kristus, dan gereja dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia, sebagaimana Wahyu 14 dan 18 katakan. Lalu gereja juga diminta untuk bertobat dan keluar dari sistem dunia yang menyesatkan, agar gereja benar-benar bisa bersaksi tentang Tuhan yang benar. Maka, kalau kita melihat secara sederhana, solusi Tuhan terhadap dunia yang jatuh adalah dengan memanggil umat untuk menjadi alatnya dalam memberkati dunia. Dunia sudah jatuh. Lalu kemudian pertama Tuhan memanggil Abraham dan berjanji untuk menjadikannya menjadi bangsa yang besar. Dan lewat keturunannya semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Lalu kemudian ia membentuk bangsa Israel sebagai umat pilihan dari keturunan Abraham. Umat itu dipanggil untuk menjadi terang dan saksi bagi bangsa-bangsa tentang siapa Allah yang sudah memberkati mereka. Akan tetapi bangsa Israel gagal menjadi saksi yang menjalankan misi Tuhan. Dan misi itu harus diselesaikan oleh Yesus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi keselamatan semua orang. Lalu, sekarang Tuhan memanggil gereja. Gereja yang terdiri dari orang-orang yang percaya dari segala bangsa. Gereja yang terdiri dari orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk menjadi saksi dan mencerminkan tentang kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu,
agar gereja dapat menjalankan misi ini, gereja dipanggil keluar untuk tidak mengikuti sistem-sistem dunia. Karena kalau gereja mengikuti sistem dunia, maka gereja kembali mengalami kejatuhan yang sama seperti yang telah dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk sepanjang minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi, dan Anda akan mendapat berkat rohani lewat pelajaran Sekolah Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.